Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan dan doa hari ini. Sebelum kita akan memulai renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami dapat kembali mendengarkan renungan firman-Mu, semua karena kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, renungan untuk hari ini dengan judul Mengalami Ketenangan Jiwa. Kekasih Tuhan, ketenangan jiwa adalah hal yang sangat-sangat diperlukan bagi semua manusia. Keadaan dunia hari-hari ini membuat banyak orang tidak bisa tenang dalam hidupnya. Banyak orang yang mengalami depresi. Banyak orang yang mengalami kekecewaan. Banyak orang yang mengalami keterpurukan dalam hidup, sehingga tidak mengalami ketenangan dalam jiwa mereka. Kekasih Tuhan, kalau kita membaca dari Mazmur pasal yang ke-42 sampai dengan pasal yang ke-43, beberapa kali pemazmur menyebutkan perkataan ini. Beberapa kali muncul pertanyaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Seperti yang terdapat di pasal 42 ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Kembali diulang di ayat yang ke-11. Pemazmur menuliskan kata-kata ini berulang-ulang. Itu artinya jiwanya benar-benar sangat tertekan. Dia mengalami kegelisahan. Apa yang membuat dia gelisah atau tertekan dalam jiwanya? Kalau kita lihat di situ dijelaskan bahwa dia sedang mengalami masalah-masalah yang berat dalam kehidupannya. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ketiga berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Hal yang sama juga diulang di pasal 42 ayat yang ke-11. Dikatakan seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Hal ini memberikan informasi yang jelas kepada kita bahwa pemazmur sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya. Dia mengalami waktu yang berat dalam hidupnya, dan orang-orang di sekitarnya melihat dia menderita. Penderitaannya membuat orang lain bahkan berkomentar, di mana Allahmu? Seakan-akan mereka ingin berkata kepadanya, kenapa Allahmu tidak menolong engkau? Informasi ini penting sekali bagi kita untuk melihat bahwa kondisi pemazmur sedang dalam masalah yang berat. Dia gelisah, jiwanya tertekan. Dia mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Tapi justru yang menarik di sini adalah rahasia dari firman Tuhan yang memberitahukan kita rahasianya bagaimana kita mengalami ketenangan dalam jiwa. Di sini dikatakan bahwa inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, ayat yang keempat.
Bagaimana aku berjalan maju dalam keibadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Kekasih Tuhan, mengalami kegelisahan dalam jiwa, mengalami tekanan dalam jiwa. Tentunya ini adalah hal yang tidak mengenakan. Hal ini terjadi karena masalah yang berat. Namun, kalau kita perhatikan, firman Tuhan juga memberitahu kita bagaimana agar jiwa kita tidak tertekan. Dikatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang kelima. Berharaplah kepada Allah adalah kunci untuk mengalami ketenangan dalam jiwa. Karena kegelisahan, tekanan dalam jiwa itu bisa membunuh kita jika kita tidak punya harapan lagi. Tapi selama kita berharap kepada Allah yang adalah sumber pertolongan, sumber berkat, sumber segala-galanya, sumber kesembuhan, maka percayalah Allah sanggup menolong kita. Hal inilah yang membuat pemazmur juga berkata, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Apapun yang sedang kita alami, kekasih Tuhan, yang menekan jiwa kita, yang membuat engkau menjadi gelisah, membuat engkau menjadi frustrasi, berharaplah kepada Allah. Selama kita menaruh harap kita kepada Allah, kita pasti akan mengalami ketenangan dalam jiwa, karena kita percaya Allah lah penolong yang sejati. Kekasih Tuhan, hal ini berulang-ulang kali kita temukan dalam Alkitab, bahwa ketika kita menaruh harap kita kepada Tuhan, di sanalah ada ketenangan, ada damai sejahtera Allah yang turun atas kita, orang-orang yang berharap kepadanya. Karena penolong kita yang sejati adalah Allah. Sebab itu mari berharap hanya kepadanya. Jangan pernah menggantungkan harapan kita kepada manusia, sebab manusia sangat mungkin akan mengecewakan kita. Manusia sangat mungkin dapat meninggalkan kita. Manusia sangat mungkin tidak berdaya untuk menolong kita. Tetapi selama kita menaruh harap kita kepada Tuhan, percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah kekuatannya melebihi segala masalah yang kita hadapi. Dan percayalah damai sejahteranya yang membuat kita tenang. Marilah alami ketenangan dalam jiwa dengan hidup berharap kepada Allah. Marilah mengalami ketenangan jiwa dengan hidup dekat dengan Allah. Marilah mengalami ketenangan jiwa dengan hidup selalu bersyukur kepadanya. Kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang tertekan dalam jiwa, sedang mengalami masa-masa sulit. Mungkin engkau sedang depresi hari-hari ini. Mungkin engkau sedang merasa ditinggalkan, merasa sendirian. Bahkan mungkin orang-orang di sekitarmu bertanya, di mana Allah, kenapa tidak ada pertolongan datang kepadamu. Tetaplah berharap kepada Allah, karena Allah lah penolong yang sejati, penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang bertindak tepat pada waktunya,
dan yang kekuatannya melebihi segala persoalan kita. Amin. Kita akan berdoa untuk menutup renungan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami dapat kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Saat ini hamba kembali berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit. Mungkin yang menderita sakit karena COVID. Mungkin ada kekasih Tuhan yang menderita sakit jantung, sakit diabetes, sakit tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendah, yang mengalami sakit liver, yang mengalami gagal ginjal, yang mengalami sakit kanker, yang mengalami sakit kepala, yang mengalami saraf terjepit, yang mengalami sakit pada tulang sehingga sulit untuk bergerak ataupun berjalan, dan juga yang mengalami sakit-sakit yang lainnya. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong dan menyembuhkan dengan kekuatan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan buat kekasih-kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami depresi, yang sedang mengalami beban yang berat, yang sedang mengalami masa-masa sulit, yang jiwa mereka tertekan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar, kelepasan dari setiap beban-beban ini. Bagi kekasih Tuhan yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, kiranya juga Tuhan tolong. Mungkin ada yang mengalami keretakan dalam rumah tangga, kiranya Tuhan memulihkan. Bagi kekasih Tuhan yang sedang mengalami masalah ekonomi, kiranya Tuhan juga tolong. Kiranya ada pemulihan secara ekonomi. Kekasih-kasih Tuhan yang mengalami masalah dalam pekerjaan, kiranya juga Tuhan Engkau menolong. Kami juga berdoa bagi kasih Tuhan yang mungkin saat ini merindukan punya keturunan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati buah kandungan mereka, memberikan keturunan yang sesuai kehendak Tuhan. Bagi kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki pasangan hidup, kiranya Tuhan Engkau berikan pasangan hidup yang terbaik. Pergumulan-pergumulan yang lainnya, mungkin ada kekasih Tuhan yang terikat dengan kuasa-kuasa dosa atau kuasa-kuasa kegelapan. Kiranya Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan Tuhan dan berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan, terima kasih. Kiranya bagi kasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, juga share. Bagikan renungan-renungan ini kepada kekasih-kekasih Tuhan yang lain untuk jadi berkat juga buat setiap mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.